Halo teman-teman semua, lagi di Offshore Dev ya. Kali ini kita akan lanjut belajar JavaScript dasar. Untuk itu teman-teman buka kode editornya ya. Saya sudah buka file project belajar JavaScript dasar. Terakhir ini kita buat looping ya untuk for-nya. Kita bawahkan dulu seperti supaya tidak mengganggu. Lalu kali ini kita akan belajar yang namanya switch ya, atau pengkondisian. Pengkondisian sebelumnya kita sudah belajar if else dan juga else if ya. Dan di video ini juga pengkondisian bisa menggunakan switch lain if else ya. Ada juga lain sebenarnya bisa pakai ternary operator ya, tapi itu akan kita pelajari mungkin ke depan nanti untuk JavaScript yang lebih advance-nya. Ini untuk switch-nya kita. Nah, oke, jadi switch ini teman-teman, ini digunakan namanya untuk pengkondisian ya. Dia akan eksekusi ketika dia sudah kondisi benar. Kalau misalnya kondisinya tidak benar, maka dia akan render atau mengeksekusi perintah yang secara defaultnya. Siapa? Sintaknya switch, dan kondisi. Kemudian, nah di sini ada yang namanya case. Nah, case yang pertama apa gitu ya? Pertama bisa kita isi, coba mungkin akan langsung kita kasih data A gitu ya, data string isinya sama atau pepaya ya, pepaya. Kemudian data string. Jadi pepaya ini kita masukin ke sini ya sebagai parameternya. Kemudian case yang pertama kalau misalnya dia angka, maka kita akan console log misalnya ya, console log ini nangka gitu ya. Kalau misalnya dia nangka. Nah, lalu di bawahnya kita kasih break. Artinya kondisi ini setelah selesai udah nggak usah dieksekusi lagi gitu ya. Ini yang kedua case-nya adalah setelah nangka mangga, katakanlah mangga ya. Mangga, lalu di sini di bawahnya adalah kita console log ya. Kalau misalnya dia benar mangga, kita console log ini enggak gitu ya. Lalu di bawahnya kita kasih break lagi. Setelah itu kita kasih case lagi. Case-nya adalah yang terakhir pepaya, pepaya ya. Dan bawahnya kita console log. Ini apa nih, pepaya ya. Dan kita kasih break. Setelah break, kita kasih defaultnya adalah apa ya, kita kasih misalnya kalau default kita mau kasih ya console log tidak ada yang benar gitu ya. Oke, habis ini kita console log data stringnya. Data string. Oke, kita simpan, kita lihat hasilnya. Tadi apa ya? K ya. Oh, benar ya teman-teman. Yang dieksekusi adalah ini pepaya. Artinya kita bisa lihat index.html line ke-26 ya. Line ke-26 adalah nah ini. Jadi benar ya.
Kan teman-teman bisa lihat untuk variabel data string kita isi dengan pepaya ya, nama stringnya. Kemudian data string ini kita masukin ke sini sebagai parameter. Nah, kemudian kita kasih case nih. Case yang pertama adalah apakah dia benar nangka ya, isi dari data string ini. Apakah dia nangka? Kalau misalnya dia nangka, tampilin ini nangka gitu. Ternyata salah ya, bukan nangka. Jadi ini akan dilewati, kemudian dia masuk yang di bawahnya, dieksekusi. Apakah ini benar mangga gitu ya? Kalau mangga tampilkan ini mangga, tapi ini masih salah. Nah, ini akan dilewati, lalu akan menjalankan perintah yang di bawahnya yaitu pepaya. Apakah ini benar pepaya ya? Apakah ini benar pepaya? Kalau ini pepaya, maka tampilkan pepaya ya. Makanya tampillah di konsol log ini pepaya. Nah, kemudian kalau misalnya ini udah benar, yang di bawahnya tidak akan dieksekusi ya, karena sudah benar nih. Makanya yang di bawah tidak akan dieksekusi. Coba kalau misalnya ini kita kasih duren misalnya ya. Durian ya, durian. Ini durian. Kira-kira akan apa yang akan dieksekusi? Tidak ada semua ya, pepaya ini nggak ada semua pepaya nih gitu ya case-nya. Maka seharusnya secara default akan mengeksekusi yang ini ya, tidak ada yang benar. Kalau kita simpan, kita ke atas. Nah, benar ya ini teman-teman, tidak ada yang benar. Data string ini kita komentari dulu. Kita ke atas. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Dia akan mengeksekusi tidak ada yang benar karena kenapa? Karena dari semua case ini nggak ada yang pas ya. Artinya yang kita cari adalah pepaya, sedangkan di sini cuma ada nangka, mangga, sama durian ya. Kalau misalnya semuanya nggak ada, maka secara default dia akan menjalankan yang di bawahnya ini, yang defaultnya ya. Oke, itu supaya untuk apa ya istilahnya? Supaya yang kita jalankan itu supaya tidak kosong gitu ya. Kalau misalnya semua case tidak ada yang tepat, setidaknya ada informasi yang ditampilkan kepada user nantinya gitu ya, supaya user tidak bingung nanti. Kalau misalnya ini nggak ada informasi, katakanlah gini aja deh gitu ya, defaultnya itu nggak tahu user ini apa sih gitu ya, errornya di apa gitu ya. Kalau misalnya kita kasih ini kan user bakal tahu, oh ternyata memang tidak ada datanya gitu. Itu ya teman-teman. Mudah-mudahan paham. Kalau misalnya ingin diulang-ulang juga boleh supaya makin paham mengenai switch ini ya, atau pengkondisian di JavaScript. Oke teman-teman, cukup untuk video kali ini. Kita akan bahas ya di materi selanjutnya, yaitu mengenai perulangan lagi ya, yaitu mungkin akan kita bahas mengenai while nanti. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.